Kami dari kelompok 2 akan memaparkan sebuah makalah tentang filsafat alam sebagai sikap dan mitologi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nisa Siti Nurfaliza. Saya berasal dari Ciamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashab Fazliatul Uyun, asal dari Ciledug. Langsung saja pada bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Pada umumnya, pemikiran teoritis itu memiliki kaitan yang erat dengan lingkungan tempat pemikiran itu dilakukan, dan pemikiran teoritis itu permulaan lahirnya filsafat di Yunani pada abad ke-6. Sebelum Masehi, Yunani merupakan tempat di mana pemikiran ilmiah mulai tumbuh, dan pada zaman itu lahirlah para pemikir yang mengarah dan menyebabkan filsafat itu dilahirkan. Ciri-ciri umum filsafat Yunani adalah rasionalisme. Rasionalisme Yunani itu mencapai puncaknya pada orang-orang Sofis. Untuk melihat rasionalisme Sofis perlu dipahami lebih terdahulu latar belakangnya. Latar belakang itu terletak pada pemikiran filsafat yang ada sebelumnya. Pada bab selanjutnya, penulis akan membahas tentang filsafat pra-Sokrates dan tokoh-tokoh filsafat Yunani kuno beserta pemikirannya. Karena bagian ini akan membicarakan asal-usul alam semesta yang menjadi pembicaraan awal filsafat. Pembicaraan ini melibatkan 5 filsuf besar dengan sistem pemikirannya yang eksklusif. Kemudian dilanjutkan dengan kajian unsur alam semesta yang melibatkan beberapa filsuf. B. Rumusan masalah. Dari latar belakang di atas, penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan filsafat alam sebagai sikap demitologi? 2. Siapa tokoh-tokoh filsafat alam? C. Tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui filsafat alam sebagai sikap demitologi. Yang kedua, untuk mengetahui tokoh-tokoh filsafat alam. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Habib. Oke, yang kedua berarti ada bagian pembahasan. Yang pertama itu ada filsafat alam sebagai sikap demitologi. Membahas filsafat alam sebagai sikap demitologi berarti dapat disimpulkan membahas tentang perkembangan dan tokoh filsafat Yunani. Pertama ada filsafat pra-Sokrates. Filsafat Yunani dalam sejarah merupakan tonggak pangkal munculnya filsafat. Orang Yunani yang hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi mempunyai sistem kepercayaan bahwa segala sesuatu harus diterima sebagai suatu kebenaran yang bersumber pada mitos atau dongeng-dongeng. Artinya, suatu kebenaran lewat akal pikir tidak berlaku. Yang berlaku hanya suatu kebenaran yang bersumber pada mitos atau dongeng-dongeng. Baru setelah abad ke-6 sebelum Masehi, muncul keadaan yang dinamakan demitologi, yang artinya suatu kebangkitan pemikiran untuk menggunakan akal pikiran dan meninggalkan hal-hal yang bersifat demitologi. Pada abad Yunani, muncul pemikir-pemikir yang disebut filsuf alam. Demikian karena objek yang dijadikan pokok persoalan adalah mengenai alam. Tujuan filosofi mereka adalah memikirkan soal alam besar. Dari mana terjadinya alam, itulah yang terjadi sentral persoalan bagi mereka. Pemikiran yang demikian itu merupakan pemikiran yang sangat maju, rasional, dan radikal. Sebab pada waktu itu kebanyakan orang hanya menerima begitu saja keadaan alam seperti apa yang dapat ditangkap dengan indranya, tanpa mempersoalkannya lebih jauh. Sedang di lain pihak, orang cukup puas menerima keterangan tentang kejadian alam dalam cerita nenek moyang, legenda
Kugontuhon. Para filsuf alam tersebut tidak mempercayai cerita-cerita yang demikian dan menganggapnya sebagai tahayul yang tidak masuk akal. Karena itulah mereka berusaha untuk mendapatkan keterangan tentang inti dasar alam itu dari daya pikir mereka sendiri. Maka mereka pantas mendapat sebutan sebagai pemikir yang radikal, karena pemikiran mereka sampai pada akar dari alam yang dipersoalkan. Yang kedua itu ada Anaximandros tahun 610 sampai 547 sebelum Masehi. Anaximandros disebut juga Anaximander yang merupakan murid Thales yang berasal dari kota yang sama. Selain ahli astronomi, Anaximandros juga ahli geografi. Keahlian geografinya ditandai dengan penetapan beliau sebagai orang pertama membuat peta dunia. Berbeda dengan Thales, menurut Anaximandros alam Arche bukan air, tetap apeiron. Apeiron adalah zat yang tidak terhingga dan tak terbatas dan tak dapat dirupakan. Tak ada persamaannya dengan apapun dan memiliki sifat keilahian dan abadi. Anaximandros merupakan bahwa proses terjadinya alam dari yang tak terbatas melalui proses antagonis, pertentangan di antara dua unsur yang berlawanan, yaitu panas dan dingin. Adapun proses terjadinya makhluk sama dengan gurunya Thales. Anaximandros berpendapat bahwa semua makhluk yang hidup dari air. Apeiron yang digambarkan sebagai ilahi atau bersifat ilahi yang menurut Anaximandros berasal dari apeiron dan menjadi apeiron kembali, mempunyai kemiripan dengan pandangan Islam bahwa alam semesta berasal dari Tuhan dan akal kembali kepadanya. Yang ketiga itu ada Anaximenes tahun 585 sampai 49 Masehi. 494 Masehi. Anaximenes adalah seorang murid Anaximandros. Ia adalah filsuf alam terakhir dari kota Miletus. Pandangan filsafat yang sama dengan pandangan gurunya. Menurut Anaximenes, prinsip yang merupakan asal-usul segala sesuatu adalah udara. Yang keempat itu ada Demokritos tahun 460 sampai 360 sebelum Masehi. Pada zaman dahulu kala, ajaran Demokritos banyak dilupakan orang. Baru pada zaman modern, pendapatnya dihidupkan kembali karena ternyata pendapatnya berdasar kepada ilmu pengetahuan. Demokritos adalah murid Leukippos dan sama dengan pendapat gurunya bahwa alam ini terdiri dari atom-atom yang bergerak-gerak tanpa akhir dan jumlahnya sangat banyak. Demokritos sependapat dengan Heraklitos bahwa anasir yang pertama adalah api. Api terdiri dari atom yang sangat halus, licin dan bulat. Atom apabila yang menjadi dasar dalam segala yang hidup. Atom api adalah jiwa. Jiwa itu terbesar ke seluruh badan kita yang menyebabkan badan kita itu bergerak. Waktu menarik napas, kita tolak ia keluar. Kita hidup hanya selama kita bernapas. Yang kelima itu ada Pythagoras. Di Kepulauan Samos terdapat ahli pikir yang terkenal, yaitu Pythagoras. Hidup di dunia menurut paham Pythagoras adalah persediaan buat akhirat. Berlaku dengan musik adalah sebuah jalan untuk membersihkan ruh. Dalam kehidupan kaum Pythagoras, musik itu dimuliakan. Selain dari ahli mistik, Pythagoras juga sebagai ahli pikir, terutama ilmu matematik. Di antara pengikut-pengikut Pythagoras berkembanglah dua aliran. Yang pertama disebut akusmatiko. Apa telah dengar peraturan, mereka mengindahkan penyucian dengan mentaati semua peraturan. Yang kedua disebut metamatiko, ilmu pengetahuan.
Mereka menggunakan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pasti. Yang keenam itu ada Heraklitos, tahun 540 sampai 480 sebelum Masehi. Ia lahir di kota Ephesos di Asia Minor. Ia mengatakan bahwa asal segala sesuatu hanyalah suatu anasir, yakni api. Segala kejadian di dunia ini serupa dengan api yang tidak putusnya dengan berganti-ganti memakan dan menghidupi dirinya sendiri. Menurutnya, bahwa segala perbuatan itu dikuasai oleh hukum dunia yang satu, yaitu logos, pikiran. Pada masa purba, Heraklitos diberi nama julukan si gelap, Ho Socrates. Yang ketujuh itu ada Empedokles. Filsuf ini lahir di kota Akragas, kota kecil di pulau Sisilia, sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Selain filsuf, Empedokles juga seorang dokter, penyair, ahli pidato, dan politikus. Namun keahlian utamanya ialah filsuf sampai ia meninggal dalam usia 60 tahun. Pemikiran terpentingnya adalah mengenai unsur-unsur alam. Berbeda dengan filsuf sebelumnya yang berpendapat bahwa alam memiliki satu unsur, maka Empedokles mengatakan terdiri dari 4 anasir, yaitu api, udara, tanah, dan air. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 3, penutup. A. Kesimpulan. Filosofi filsafat pra-Socrates adalah memikirkan soal alam besar, dari mana terjadinya alam itulah yang menjadi sentral persoalan bagi mereka. Pemikiran yang demikian itu merupakan pemikiran yang sangat maju, rasional, dan radikal. Dan pemikir atau filosof pada zaman ini berbeda-beda pemikiran dan pendapatnya dalam menyimpulkan tentang alam semesta ini. Thales menyatakan bahwa asal dari semua adalah air. Anaximandros menyatakan bahwa alam berasal dari yang tak terhingga atau yang tak terbatas. Anaximenes memiliki prinsip bahwa asal-usul segala sesuatu itu adalah udara. Herakleitos adalah salah satu filosof yang sangat sulit jalan pemikirannya. Ia berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada selalu berubah dan sedang menjadi. Pythagoras adalah seorang ahli matematika dan filosof Yunani yang sangat terkenal melalui teoremanya. Pythagoraslah yang menyatakan pertama kali bahwa alam semesta itu merupakan satu keseluruhan yang teratur. Demokritos berpendapat bahwa alam dari atom. Adapun Empedokles berpendapat bahwa alam berasal dari 4 anasir, yaitu api, udara, tanah, dan air.